Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom HCC Family yang diberkati, dan saya percaya, saya juga berdoa kita semua sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Apa kabar saudara semua yang sedang mendengarkan Saat Teduh di saat ini, baik yang di Palu, yang di Luwuk, yang di kota-kota yang lain. Saya senang bisa menyapa kita semua pada saat hari ini di program Saat Teduh. Puji Tuhan. Saudaraku, saya mau bercerita tentang sebuah peristiwa unik yang luar biasa. Itu terjadi di tahun kurang lebih 1599 sampai 1658. Itu di abad 17 kira-kira. Ada seorang jenderal Inggris namanya Oliver Cromwell. Ya, jadi dia seorang jenderal yang luar biasa. Nah, tiba-tiba ada satu prajuritnya berbuat kesalahan yang sangat fatal. Saya juga kurang tahu apa kesalahan yang sangat fatal yang dia buat sehingga prajuritnya ini dikenakan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Nah, jadi pada masa itu hukuman mati itu dilakukan pada satu waktu tertentu, dan sebagai tanda bahwa hukuman mati itu akan dilaksanakan, maka di kota tersebut akan dibunyikan lonceng. Ya, lonceng yang cukup besar gitu ya, dia bunyi lonceng. Nah, kalau lonceng itu berbunyi, maka itu tandanya hukuman mati segera dilakukan, saudara. Nah, esok harinya, di waktu yang sudah ditentukan, saudara, dipersiapkanlah semuanya gitu. Jadi di tengah-tengah kota gitu ya, prajurit ini diperhadapkan pada eksekutornya gitu, akan dihukum mati pada waktu itu. Semua masyarakat menunggu, jenderal ini menunggu untuk lonceng itu dibunyikan. Lalu petugas yang memang diberikan tanggung jawab untuk membunyikan lonceng tersebut telah siap untuk membunyikan lonceng tersebut. Nah, waktu dilihat jamnya udah pas, oke, waktunya loncengnya dibunyikan. Nah, waktu dia tarik talinya, loncengnya nggak bunyi-bunyi gitu. Padahal loncengnya mereka lihat, ini loncengnya bergoyang, tapi kok nggak bunyi-bunyi. Mereka coba lagi, mereka coba tarik, nggak bunyi loncengnya, saudara. Wah, mereka semua heboh. Kenapa sampai loncengnya nggak bunyi? Akhirnya prajurit tersebut disuruh naik ke atas petugasnya. Coba cek, kenapa loncengnya nggak bunyi? Jangan-jangan ada yang rusak gitu, atau ada yang salah dengan lonceng tersebut. Waktu mereka naik ke atas dan waktu mereka lihat ternyata apa yang terjadi, di dalam lonceng yang besar itu ada seorang wanita yang sedang peluk besi yang besar itu, sehingga waktu lonceng itu ditarik, saudara, itu nggak bisa bunyi. Dan perempuan ini badannya luka-luka semua karena terhantam dengan besi. Dalam keadaan yang luka, berdarah-darah dan lemas, akhirnya wanita ini diturunkan dan diperhadapkan kepada Jenderal Oliver. Lalu ditanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu menahan supaya lonceng itu jangan bunyi? Lalu wanita ini bilang begini, karena saya tidak mau calon suami saya dihukum mati. Saya tidak mau dia mati karena saya sangat mengasihi dia, saya sangat sayang sama dia. Akhirnya sang jenderal ini, saudara, waktu dia melihat pengorbanan wanita ini, hatinya tersentuh gitu loh. Akhirnya dia buat sebuah keputusan pada saat itu, membebaskan calon suaminya. Akhirnya prajurit yang bersalah ini, dia nggak jadi mati, dia batal dihukum mati. Kenapa? Karena ada seorang wanita yang sangat mengasihi dia, yang mau berkorban untuk dia, merelakan tubuhnya terluka, ya. Dia bertaruh nyawa supaya tunangannya, calon suaminya, terselamatkan hari itu. Saudaraku, dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, Alkitab berkata demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia tunjukkan, Dia buktikan
Dengan apa? Memberikan anaknya, memberikan Yesus, putra tunggalnya, untuk berkorban, disiksa, disalibkan, sampai dia mati di kayu salib. Kenapa? Dia mau berikan itu semua karena dia mengasihi kita. Kasihnya membuat dia mau berkorban untuk kita. Seperti wanita tadi, dia menggantikan posisi tunangannya. Kenapa? Karena dia mengasihi. Demikian dengan Bapa di surga, karena dia mengasihi kita semua. Dia rela memberikan anaknya, berkorban, dilukai, dihancurkan, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tunjukkan kasihnya kepada kita, supaya kita diselamatkan. Kasih yang dibuktikan, yaitu dia mau berkorban. Kasih berarti mau berkorban. Berkorban untuk mengampuni, berkorban untuk menerima setiap kelemahan dan kekurangan, dan berkorban untuk mengasihi kita. Tuhan buktikan. Nah, hari ini apa yang kita bisa pelajari dalam saat teduh hari ini? Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan kita bersyukur bahwa kita diselamatkan oleh pengorbanannya di kayu salib. Pertanyaannya, maukah kita juga menunjukkan kasih kita? Jangan hanya kita mau Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, tapi hari ini saya mengajak kita semua, termasuk saya, untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Maukah kita berkorban untuk pasangan kita, berkorban untuk suami kita, istri kita, anak-anak kita, untuk orang tua kita, terutama mereka-mereka yang ada di dekat kita, keluarga kita? Mau kita mau berkorban untuk mereka? Mau kita mengasihi mereka? Maukah kita menerima mereka dalam segala kelemahan dan kekurangan mereka? Maukah kita berkorban untuk mereka? Karena seringkali mudah untuk kita mengampuni kesalahan orang lain. Mudah kita untuk menerima kelemahan orang lain. Mudah kita untuk memaklumkan kekurangan orang lain. Mudah untuk kita minta maaf kepada orang yang berbuat hal yang tidak baik sama kita. Tapi seringkali itu berbalik dengan apa yang kita bisa lakukan kepada orang-orang terdekat dengan kita. Bagaimana bila pasanganmu berbuat salah dengan saudara? Bagaimana bila saudara menemukan kekurangan dalam diri suamimu, istrimu, pasanganmu, orang tuamu, anak-anakmu? Apa yang saudara lakukan? Mudahkah saudara untuk mengampuni, untuk memaafkan? Seperti saudara bisa mudah melakukan kepada temanmu di saat dia melakukan hal yang salah. Bro, maafkan saya. Saudaraku, sorry saya salah. Oh ya udah, nggak apa-apa, it's okay. Tapi bagaimana kalau pasangan saudara? Bagaimana kalau orang-orang di tengah lingkungan keluarga saudara, di dalam rumah saudara? Apakah mudah saudara untuk bisa memaafkannya, untuk menerima kekurangan dan kelemahannya? Demikian saudara dengan mudah bilang begini, ya udahlah, mereka punya kelemahan, kekurangan. Ya kita belajar menerima mereka. Bagaimana kalau dengan pasangan saudara? Bagaimana kalau dengan anak-anak saudara? Apakah mudah juga kita bisa menerima kelemahan dan kekurangan mereka? Saya mengajak lewat saat teduh ini. Mungkin ini firman yang sederhana, tapi saya ingin mengajak kita semua. Seperti ayat firman Tuhan tadi bilang gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saya pengen kita belajar sama-sama. Akan tetapi saya menunjukkan kasih saya kepada keluarga saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita mulai dari tengah-tengah keluarga kita, untuk mulai mengasihi mereka, berkorban untuk mereka, tunjukkan kasih kepada mereka, sehingga mereka bisa melihat Yesus nyata lewat hidup kita. Yesus hidup dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Saya belum sempurna, tapi waktu firman Tuhan datang sama saya, menegur saya,
untuk saya juga bisa lakukan untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk orang tua saya. Saya berdoa agar kebenaran ini juga menolong kita semua, menegur kita semua, untuk kita mau mulai berubah, tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita mulai menunjukkan kasih Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Kita mau mulai berkorban untuk mereka, menunjukkan kasih kepada mereka yang dapat dibuktikan, dapat dilihat, dapat dirasakan, dan dapat dialami oleh mereka yang ada di rumah kita. Tuhan berkati kita semua. Saya berdoa agar firman ini menolong kita semua untuk terus berubah semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami belum sempurna, kami terus ingin diubahkan oleh Tuhan. Tapi Roh Kudus, tolong kami semua, biar kebenaran ini mengubahkan hidup kami, agar kami mulai bisa mengampuni, mengasihi, menerima, dan mau berkorban untuk orang-orang yang kami kasihi, terutama untuk pasangan kami, untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang terdekat dengan kami, untuk kami menunjukkan kasih Kristus yang nyata dan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dan melepaskan berkat yang terbaik dari Tuhan bagi setiap keluarga HCC, bagi setiap kami yang mendengarkan program ini. Tuhan memberkati kami dengan kebahagiaan, dengan kasih sayang, dengan cinta, kelimpahan, berkat yang luar biasa. Kami dicukupkan Tuhan, bahkan kami jadi berkat untuk hidup orang lain. Kami semua sehat dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami hidup dalam pemeliharaan, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.